Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman dan juga ibu dosen? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya sendiri Nabila Nur Fadilah dan Aulia Islamiyati akan mewakili kelompok kami yang terdiri dari Ibu Siti Hodijah, Ibu Desi Rawati, Nabila Nurfadilah, dan Aulia Islamiyati yang akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran Higgscope. Sebelum dimulai, mari kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Aulia Islamiyati. Dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Pengertian model pembelajaran Higgscope. Pendekatan Higgscope beranggapan bahwa anak belajar berdasarkan interaksi pribadi dengan ide-ide, pengalaman langsung, dan objek fisik serta pemikiran logis. Pendekatan ini juga memberikan waktu kepada anak untuk bermain secara berkelompok sehingga hal ini akan mengembangkan sosialisasi pada diri anak. Pendekatan Higgscope merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dan berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Konsep model pembelajaran Higgscope. 1. Anak sebagai pembelajar aktif yang menggunakan sebagian waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. 2. Pengalaman kunci merupakan konsep yang berbasis pada ide Piaget tentang karakteristik kognitif dan potensi belajar anak usia dini. Merencanakan, melakukan, mengulas. 3. Pengalaman yang penting bagi anak dijadikan bahan untuk pembelajaran menggunakan catatan anekdot dalam bentuk diagram laporan perkembangan anak dan rekaman atau catatan observasi anak untuk melihat kemajuan yang diperoleh oleh anak. Metode pembelajaran yang terdapat dalam Higgscope. 1. Pendekatan belajar. 2. Perkembangan sosial dan emosional. 3. Perkembangan fisik dan kesehatan. 4. Bahasa, literasi dan komunikasi. 5. Seni. 6. Musik. Dan 7. Olahraga. Metode pembelajaran yang terdapat dalam Higgscope. Yang pertama, metode belajar aktif. Anak-anak dilibatkan untuk merasakan secara langsung berhadapan dengan orang, benda, ide, dan kejadian. Pengalaman proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka seperti belajar tentang konsep, membentuk ide, menciptakan simbol, dan abstraksi mereka sendiri. Sebagai fasilitator yang akan mengobservasi dan berpartisipasi dalam kegiatan anak-anak, para guru dipandu dengan pengalaman pokok sebagai bagian dari perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional mereka. Ada 10 kategori pengalaman pokok. Yang pertama, representasi yang kreatif. Yang kedua, bahasa dan literasi. Yang ketiga, hubungan sosial dan inisiatif. Yang keempat, gerakan. Yang kelima, musik. Yang keenam, klarifikasi. Yang ketujuh, pengurutan. Yang kedelapan, angka. Yang kesembilan, ruang. Dan yang kesepuluh, waktu. Pengalaman pokok di atas mengarah kepada hasil sosial saat ini dan jangka panjang, kemampuan akademis yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah. Yang kedua, interaksi orang dewasa dan anak. Orang dewasa mengobservasi dan berinteraksi dengan anak-anak pada tingkatan mereka untuk mencari tahu bagaimana masing-masing anak berpikir dan memberi alasan. Orang dewasa berinteraksi dengan anak-anak dengan kondisi yang memungkinkan anak-anak untuk mengatur proses belajar mereka sendiri. Mereka juga mendukung motivasi intrinsik anak-anak dalam belajar dengan mengorganisir rutinitas dan lingkungan, menciptakan iklim sosial yang mendukung resolusi konflik yang konstruktif, menerjemahkan tindakan anak-anak dalam hal pengalaman pokok, merancang pengalaman proses belajar aktif berdasarkan minat dan kemampuan anak-anak. Yang ketiga, lingkungan belajar. Ruang kelas diatur dalam 5 atau lebih area minat. Area-area tersebut diberi nama yang mudah yang masuk akal bagi anak-anak seperti area blok,
area rumah, dan digambarkan secara jelas. Bahan-bahannya bervariasi sesuai dengan perkembangan, banyak dan berhubungan dengan komunitas dan budaya. Bahan-bahannya diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan anak untuk menemukan, menggunakan dan mengembalikannya ketika mereka sudah selesai menggunakannya. Peraturan ini mendukung anak-anak untuk menemukan dan menggunakan bahan-bahan untuk mengeksplorasi, menciptakan, dan mempelajari dunia mereka. Yang keempat, rutinitas harian. Setiap hari ada jadwal kegiatan yang serupa yang memberikan kerangka kerja yang konsisten baik bagi anak-anak maupun orang dewasa. Rangkaian harian untuk berencana, melakukan, mereview, merupakan inti dari rutinitas harian di Highscope yang memungkinkan anak-anak untuk secara mandiri, yaitu mengejar minat, membuat rencana, mengikuti rencana, merenungkan pengalaman. Di samping rangkaian untuk berencana, melakukan, mereview tersebut, peraturan dalam satu hari memungkinkan anak-anak untuk bertemu dalam kelompok kecil terlibat dalam aktivitas yang diawali oleh orang dewasa, sesuai dengan minat, kebutuhan, dan tingkat perkembangan anak-anak, dan untuk terlibat di dalam kegiatan seluruh kelompok yang menekankan pada interaksi sosial, musik, dan gerakan fisik. Penilaian perkembangan anak dalam model pembelajaran Highscope. Para guru Highscope secara teratur mencatat perilaku, pengalaman, dan minat anak-anak. Mereka menggunakan catatan ini untuk menilai perkembangan setiap anak dan untuk merencanakan aktivitas yang akan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Penilaian merupakan kunci bagi pelaku yang memungkinkan mereka untuk: pertama, memahami tingkat perkembangan anak-anak. Yang kedua, mengidentifikasi minat yang ditunjukkan. Yang ketiga, mengobservasi pengalaman pokok di mana setiap anak terlibat. Proses ini memerlukan perencanaan tim, pencatatan observasi harian, kumpulan catatan triwulanan. Catatan-catatan ini juga digunakan dalam konferensi orang tua untuk membantu orang tua memahami perkembangan anak-anak mereka. Tujuan pembelajaran Highscope. Pendekatan Highscope memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah berusaha untuk membantu anak berkembang di semua bidang. Bagi peserta didik, mereka dapat belajar melalui keterlibatan aktif dengan orang-orang, bahan, peristiwa, dan ide untuk menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan percaya diri, sehingga siap untuk sekolah dan hidup serta belajar merencanakan banyak kegiatan mereka sendiri. Membawa mereka keluar dan berbicara dengan orang lain tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang telah mereka pelajari untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang akademis, sosial, dan fisik yang penting. Dapat kami simpulkan dari model pembelajaran Highscope, yaitu model Highscope memberi kebebasan pada anak bahwa sekolah bukan hanya mencetak anak yang sukses secara akademik, tetapi juga memiliki skill melatih kemandirian dan menumbuhkan rasa percaya diri anak. Maka dari itu, anak dibiasakan untuk merencanakan kegiatan mereka sendiri, dan orang dewasa adalah fasilitator yang mengarahkan dan mengingatkan mereka. Model Highscope juga mengajak anak untuk berempati, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengerti orang lain. Anak-anak dilibatkan untuk merasakan secara langsung berhadapan dengan orang, benda, ide, dan kejadian. Pengalaman proses belajar aktif ini akan membantu anak-anak untuk membentuk pengetahuan mereka, seperti belajar tentang konsep, membentuk ide, menciptakan simbol, dan abstraksi mereka sendiri. Sebagai fasilitator yang akan mengobservasi dan berpartisipasi dalam kegiatan anak-anak, para guru dipandu dengan pengalaman pokok sebagai bagian dari perkembangan intelektual, fisik, sosial, dan emosional mereka. Mungkin hanya itu sekilas penjelasan dari kami tentang model pembelajaran Highscope. Semoga apa yang kami jelaskan sesuai yang ibu dosen inginkan, bermanfaat khususnya bagi kami, umumnya bagi kita semua, dan juga dapat difahami oleh teman-teman semua.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kekeliruan. Alhamdulillah sudah selesai sedikit penjelasan tentang model pembelajaran Higgscope. Kami akan menampilkan contoh video Higgscope. Selamat menyaksikan teman-teman. Smallest. You help me. Or from the smallest. Or you want to start from the big? Where you gonna put the big? What do you think? What size of this? Oh yeah. I think that's funny. Okay. What the size? Is it big? Is it small? Big. Which one is the big? That one is the big. How about this one? This one is the small. How about this one? This one and that one, that one is small too. Okay, so what do you think? Which one is the biggest one? That's the biggest one. How about the smallest one? Which one is the smallest one? Do you think this one is the smallest? If we compare with the pink and the orange, which one is the biggest? This one is the biggest. Green. Smallest then. Which one is the smallest? Can you say it? Smallest. How about this? Can you say biggest? This one is small. This one is big. This one is also small. That's this one. Okay. What about this one? This one is also small. Okay. And then the last one, this one bigger than one. So the pink is bigger than the orange. Okay, so this one is bigger. Yeah, thank you. And you show me how to work. Which one for that? And please. Please with the water. Spaghetti? Do you want spaghetti? Okay, try a little bit. I don't will. Oh, you don't like milk. Only forgot to bring the milk. Bring it until clear. Okay. Up to you then. Terus juga bisa diandalin, kayak tanggung jawab sih, cukup tanggung jawab sama pekerjaannya. Cuman kadang-kadang suka apa ya istilahnya kayak terbawa emosi gitu ya, Oke. Tapi untuk baper istilahnya. oh baper. Itu aja sih, tapi so far oke buat jadiin teman, oke buat jadiin partner
dia dengan senang hati akan membantu. Oh, Gitu. Dia oke. akan lapor ke saya, Miss Cindy, si ini begini dia perlu apa ya, saya mau coba bantu dengan cara seperti ini. Jadi dia inisiatif gitu. untuk Oh, oke. membantu anak-anak. Lalu dia juga rajin. Ya, jadi tanggung jawabnya yang rutin dalam hal paperwork yang Iya. guru kan paperworknya banyak. Mm-mm. Nah, itu dia termasuk yang kelompok yang rajin gitu untuk submitting paperwork. Submitting paperwork. Iya. Oh, oke. Dia tanggung jawab. Oke. Terus kalau dari segi dia gimana sama rekan-rekan kerjanya itu dia gimana sih Miss Windy? Sama rekan kerja dia bisa bekerja sama, dia bisa. Jadi kalau misalnya dia kebagian untuk jadi PIC satu event bareng sama guru lain, dia bisa sama siapa aja gitu. Oke.